Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menjadi manusia mulia dan taat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keinginan semua umat muslim. Oleh karena itu, kita umat muslim terus berlomba-lomba dalam kebaikan, memanfaatkan waktu untuk hal yang bermanfaat, dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sebagai manusia biasa, kita sadar akan kelalaian kita yang seringkali berbuat dosa. Seringkali kita menjadi manusia yang lupa bahwa segala aktivitas kita ada pada penjagaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi seorang yang taat tidaklah mudah, karena akan banyak ujian yang menimpa keimanan kita. Sehingga banyak dari kita umat muslim yang masih melaksanakan sholat tetapi tidak sesuai dengan ketentuannya. Seringkali juga kita rajin ibadah kepada Allah tetapi masih melakukan dosa yang lain. Seharusnya ibadah menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, bukan semakin menjauh atau malah sampai masuk neraka. Sudah sepatutnya sholat memberikan pengaruh baik kepada kehidupan seorang umat Islam. Sholat bisa mencegah seorang muslim dari perilaku buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Tetapi ada orang-orang yang rajin sholat namun masuk neraka. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang akidahnya tidak benar. Orang yang sholat tapi celaka mempunyai 3 sifat, yaitu: yang pertama, sholat namun lalai. Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan, apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, berapa banyak orang yang sholat malam, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Termasuk juga dalam golongan orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang menunda sholat, yang terburu-buru dalam sholatnya, bermalas-malasan, dan tidak peduli panggilan Allah ketika azan sudah dikumandangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua yaitu sholat namun riya. Sebab lainnya yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka, adalah karena mereka riya. Hal tersebut terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridho Allah, melainkan dilakukan karena ingin riya atau pamer dan mengharapkan pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka.
Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan murni lillahi ta'ala. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun, agar semua amalan tersebut tidak berujung menjadi riya kepada sesama. Yang ketiga yaitu sholat namun enggan memberikan bantuan. Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberi kegembiraan seorang mukmin dan menghilangkan salah satu kesusahannya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat jika kita enggan memberikan bantuan? Selain hablum minallah, kita juga harus menjalankan hablum minannas. Karena ibadah tidak sekedar spiritual, tetapi membantu orang lain juga merupakan bagian dari ibadah. Celakalah orang-orang yang rajin sholat, tetapi tidak peduli akan kesulitan orang lain. Dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari ketiga pernyataan tersebut sudah tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7 yang memberikan penjelasan untuk orang-orang yang rajin sholat tetapi celaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Oleh karena itu, meskipun kita rajin sholat, perhatikan juga ketentuan dan senantiasa berusaha agar sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan ridho serta menetap dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.